Halo, bertemu kembali kita untuk membahas materi pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9, bab 1 melaporkan percobaan bagian yang kedua. Materi tambahan kita hari ini dimulai dengan kata koheren. Apa yang dimaksud dengan koheren? Koheren adalah keterkaitan satu kalimat dengan kalimat lainnya atau satu paragraf dengan paragraf lainnya sehingga saling berkaitan dalam membentuk suatu kalimat atau paragraf sehingga menjadi suatu wacana yang padu. Nah, dalam satu kalimat atau dalam satu paragraf itu jika tidak ada keterkaitannya satu sama lain, entah itu kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua atau kata yang satu dan kata yang lainnya, maka kalimat atau paragraf itu menjadi tidak terpaku pada satu topik. Nah, di situ perlu ada suatu keterkaitan antar satu kalimat dengan kalimat yang lain menjadi satu paragraf yang padu, atau satu paragraf dengan paragraf yang lain menjadi suatu wacana yang padu. Itulah mengapa satu paragraf itu hanya mempunyai satu ide pokok. Nah, satu ide pokok itu akan dijelaskan oleh beberapa kalimat penjelas dalam satu paragraf itu. Dia hanya punya satu topik. Jadi dia menjadi satu paragraf yang padu karena dia ada keterkaitan kalimat utama dengan kalimat penjelasnya, gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang diagram, grafik, peta, tabel, bagan, dan denah. Nah, keenam hal ini tentunya sangat berbeda. Bentuknya berbeda, fungsinya juga berbeda. Yang pertama, kita akan membahas tentang tabel. Tabel adalah daftar yang berisi ikhtisar dengan berbagai data mengenai suatu informasi yang pada umumnya terdapat kata-kata atau suatu bilangan yang tertata dan tersusun memakai garis pembatas. Nah, di sini ada contoh tabel. Nah, terlihat di situ ada garis-garis atau kolom-kolom yang menjadi pembatas antara nomor, nama barang, dan jumlah. Dan di situ juga kita mendapatkan informasi tentang jumlah kursi, jumlah meja, jumlah sapu, jumlah papan tulis. Nah, di situ ada kata-kata, ada bilangan. Bilangannya di situ adalah jumlahnya. Ada yang 36, ada yang 37 jumlahnya. Nah, itu adalah bentuk dari tabel. Materi selanjutnya adalah bagan. Bagan yaitu berupa gambaran atau sketsa abstrak yang menampilkan atau menjelaskan informasi tertentu. Data atau informasi dituangkan dalam gambar. Bentuk dari bagan bervariasi, diantaranya seperti garis, lingkaran, batang, dan pohon. Di sini saya berikan contoh bagan dalam bentuk garis atau bar. Nah, biasanya kalau bagan kita gunakan dalam kelas itu adalah struktur organisasi. Nah, itu adalah bentuk bagan. Selanjutnya, grafik. Grafik yaitu berupa bentuk gambaran lukisan dengan mengetahui dari naik atau turunnya keadaan informasi. Nah, grafik ini dia berupa garis. Di sini dari garis itu kita dapat gambaran naik turunnya suatu informasi. Jadi lukisan seperti lukisan gunung seperti itu. Beralih dari grafik kita masuk ke denah. Denah adalah gambar yang menunjukkan lokasi ataupun letak dari suatu tempat. Dalam pengertian yang lain, denah merupakan gambaran sederhana suatu tempat. Denah bisa digunakan seseorang mencari suatu tempat dengan tujuan tempat tersebut mudah digunakan. Nah, ini artinya denah itu adalah gambaran kecilnya peta. Denah biasanya berupa gambar jalan. Nah, di situ juga dapat kita lihat ada arah mata angin. Itu untuk memudahkan kita mengetahui letak tempat yang ingin kita tuju. Nah, itu guna dari arah mata angin yang ada di dalam denah itu.
Nah, setelah kita mengetahui perbedaan dari beberapa jenis gambar tadi, kita masuk ke dalam jenis-jenis teks. Seperti yang kita tahu, setiap teks itu berbeda. Nah, di sini saya berikan beberapa jenis teks yang akan kita gunakan dalam materi pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 9 ini. Yang pertama, ada teks narasi, kemudian ada teks eksplanasi, ada teks laporan observasi, kemudian ada teks eksposisi atau teks argumentasi, selanjutnya ada teks prosedur, teks deskripsi, kemudian ada teks persuasi, dan yang terakhir ada teks pidato. Kita masuk dalam penjelasan teks yang pertama, yaitu teks narasi. Teks narasi adalah teks yang berisi cerita suatu peristiwa atau kejadian sesuai dengan urutan waktunya. Nah, kalau isinya cerita seperti dongeng, cerpen, cerita rakyat itu termasuk ke dalam teks narasi. Selanjutnya ada teks eksplanasi. Berasal dari bahasa Inggris explain, yang berarti menjelaskan. Teks yang menjelaskan tentang sebuah fenomena sosial, budaya, iptek, dan lain sebagainya. Di sini saya berikan contoh tentang fenomena banjir. Nah, bagaimana di dalam teks itu kita menjelaskan bagaimana banjir itu bisa terjadi, entah dari masyarakat yang kurang menjaga kebersihan atau masyarakat yang menebang pohon, ya, sehingga mengakibatkan banjir. Teks yang selanjutnya adalah teks laporan observasi. Nah, ini berkaitan dengan bab 1. Teks yang memberikan informasi dan pengetahuan sesuai dengan pengamatan terhadap suatu objek, memaparkan hasil pengamatan atau penelitian dengan data-data valid yang telah dikumpulkan. Nah, dalam teks laporan observasi, dia tidak boleh sembarangan dalam mencari data-data. Jadi data-datanya itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya adalah teks eksposisi atau teks argumentasi. Teks eksposisi adalah teks yang berisikan pendapat disertai fakta untuk menguatkan pendapat yang disampaikan. Fakta berupa data yang akurat, berupa waktu, tempat, nilai-nilai pasti, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat meyakinkan halayak atau pendengarnya. Nah, itu fungsi fakta dalam teks argumentasi atau teks eksposisi. Teks prosedur. Nah, teks ini sudah kita pelajari pada kelas 7 yang lalu, tapi ini akan kita gunakan dalam teks laporan percobaan lagi. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah pengerjaan agar dapat melakukan atau membuat sesuatu dengan benar. Nah, biasanya kita dapat itu ada di resep masakan, ada penggunaan alat, atau cara mengonsumsi obat. Nah, nanti dalam teks laporan percobaan itu adalah berisi langkah-langkah bagaimana kita melakukan percobaan. Teks yang selanjutnya adalah teks deskripsi. Ini paling sering kita gunakan. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan sejelas-jelasnya suatu objek, gagasan, tempat atau peristiwa sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, merasakan atau mengalami objek dan peristiwa yang dideskripsikan. Di sini ada contoh. Di tepi pantai itu seorang wanita berdiri kala matahari mulai terbenam. Semburat jingga di ujung lautan menghiasi langit begitu indah. Pohon-pohon kelapa melambai diterpa angin, menemani kesepian hatinya kala itu. Air matanya berlinang tak terbendung lagi, menantikan kekasih hati yang ia rindukan di seberang lautan sana. Nah, dari teks ini kita mendapatkan gambaran bagaimana yang terjadi di tepi pantai. Ada seorang gadis atau ada seorang wanita sedang berdiri di suatu senja, suatu sore. Kemudian pohon-pohon melambai atau pohon-pohon ditiup angin seperti itu. Nah, dari teks itu kita sudah mendapatkan gambaran yang terjadi di pantai itu.
Teks yang selanjutnya ada teks persuasi. Nah, ini kita pelajari di kelas 8 materi tentang iklan. Teks persuasi itu bertujuan untuk mengajak, mengimbau, atau mendorong orang lain untuk melakukan sesuatu. Nah, teks persuasi ini akan kita gunakan dalam teks pidato untuk materi selanjutnya. Teks persuasi seringkali digunakan dalam iklan, pidato, dan lain-lain. Nah, ini berguna untuk mengajak orang melakukan sesuatu, mengimbau orang untuk melakukan sesuatu, atau mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu, atau membeli sesuatu. Di dalam iklan, dia akan mendorong orang untuk membeli sesuatu. Nah, nanti dalam pidato, kita mendorong orang untuk melakukan sesuatu atau mengajak orang untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya, teks yang terakhir adalah teks pidato. Nah, teks pidato akan kita bahas untuk materi bab 2. Teks pidato berisi garis besar materi yang akan disampaikan di depan halayak. Nah, sebelum berpidato, alangkah baiknya kita harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, dimulai dari mengetahui strukturnya, bahasa yang harus kita gunakan seperti apa, kemudian metode apa yang dapat kita gunakan agar nanti pidato kita tersampaikan ke orang-orang. Nah, itu adalah jenis-jenis teks yang akan kita pelajari di bab ini dan bab-bab selanjutnya. Demikian materi tambahan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat berguna, semoga dapat diingat dan dipelajari. Terima kasih.